Assalamualaikum, selamat datang di channel Bieng Hai. Mohon izin ya, kali ini mungkin videonya rada panjang. Biasalah, mumpung hari libur, kita bikin yang spesial, nasi tutuk oncom, dan kebetulan saya bikinnya juga di dapur ibu saya, jadi masih pakai tumpuk. Ikuti keseruannya ya. Jangan lupa bantu subscribe, kasih like, dan juga tinggalkan komen. Bismillah ya, dengan waktu yang mepet sekali. Ini saya persiapan sampai dihidangkannya itu nggak sampai 1 jam. Kalau udah masak dadak-dadakan gini harus pandai-pandai manajemen waktu. Dan yang paling pertama kita lakukan yaitu nyalain api. Kita taruh dandangnya, ini sudah diisi air. Dan juga kita siram air ini enggak sampai setengah teko karena masaknya juga cuma sedikit ya. Untuk berasnya saya ambil 4 cangkir atau sekitar 1 kg. Nah, kalau mau bikin nasi TO usahakan berasnya pakai yang premium atau yang nasinya pulen. Kita cuci dulu sampai bersih. Selanjutnya kita tiriskan. Untuk proses ngaron kita kukus dulu berasnya. Kata orang tua dulu kalau beras dikukus itu tidak boleh ditutup. Sambil nunggu berasnya matang ya, kita siapkan dulu untuk sambal. Ada cabai rawit, tomat, dan juga bawang merah. Untuk takaran resep sambal maupun nasi TO saya sudah tulis di deskripsi. Ini sudah saya siapkan pane untuk ngaron. Berasnya sudah siap, kalau dipegang itu terasa kaku. Tidak berpisah walaupun kita tekan. Dan ini airnya sudah dipastikan mendidih. Kita tuangkan berasnya. Ini boleh juga wadahnya pakai baskom, tidak apa-apa ya. Lalu siram menggunakan air yang sudah mendidih. Sambil kita aduk supaya permukaannya rata. Takaran air untuk nasi yang pulen cukup setengah ruas jari di atas permukaan beras. Kalau nasinya agak perak harus lebih banyak airnya, sekitar 1 ruas jari. Lalu kita tutup supaya beras aronnya mengembang sempurna. Nah, ini saya angkat dulu dandangnya. Persiapan kita bikin sambal. Kita kupas 1 bungkus terasi, lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, disusul dengan bahan sambal lainnya. Sambil nunggu bahan sambalnya matang, kita siapkan untuk bikin dadar telur. Bumbu dadar telurnya hanya pakai bawang daun dan juga garam. Bahan sambalnya sudah matang, kita langsung angkat ke atas cobek ya. Untuk menggoreng telurnya saya pakai wajan yang sama bekas tadi menggoreng bahan sambal. Tiga butir telur saya jadikan 3 kali menggoreng ya.
Selesai menggoreng sambal, menggoreng telur, lanjut lagi mengukus nasi. Nah, sebelum mengukus ini nasinya kita aduk-aduk dulu. Namanya kalau orang Sunda didalitkeun. Fungsinya supaya nasi yang dihasilkan lebih pulen lagi. Kita masukkan lagi ke dalam kukusan. Selanjutnya kita kukus selama 30 menit. Balik lagi ke sambal. Ini kita kasih garam, gula merah, dan juga sedikit penyedap. Sambalnya selesai, kita lanjut untuk menyiapkan nasi TO. Ada oncom, saya pakai 3, kencur, dan juga bawang merah. Oncomnya kita belah menjadi 2 supaya nanti waktu dibakar lebih cepat matang dan juga kering. Pertama kita bakar dulu bawang merahnya, tidak perlu dikupas, langsung masuk, ini dihitung biar nanti pas ngambilnya nggak hilang ya. Ada 7, lalu kita timbun lagi dengan abu yang panas dan ditutup dengan bara. Selang 2 menit saja ini sudah matang bawangnya, kita angkat dan pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lanjut kita kupas, bawangnya ini masih panas ya. Nah seperti ini bawangnya jadi langsung bersih dan juga matang. Langsung kita masukkan ke dalam pane atau tumbukan. Terakhir kita bakar oncomnya. Oncom yang dibakar di atas bara seperti ini selain menjadi matang juga wanginya enak banget. Oncom itu mengandung protein nabati ya, sama seperti tempe juga, hanya saja bahan baku oncom itu dari kacang tanah. Kita balik sesekali ya supaya matangnya merata. Ini oncomnya sudah matang, lalu kita mau menumbuk bumbu, ada bawang, kencur, dan juga garam. Istilah nasi TO itu kan kepanjangannya tutup oncom ya, TO tutup oncom. Jadi tutup itu ditumbuk gitu, tumbuk oncom. Setelah bumbunya halus, kita tumbuk oncom yang sudah dibakar tadi. Mau ditumbuk kasar atau lebih halus, silahkan sesuai dengan selera. Nah sambil nunggu nasinya matang, kita petik dulu lalapan. Ini ada lenca, hanya saja pohonnya biasa dimakan belalang ya, habis, cuma tinggal buahnya saja. Buah lenca ini bagus sebagai antioksidan. Kita geser lagi ke halaman samping, ada pohon timun. Ambil timun ya. Kalau timun biasanya bermanfaat untuk menurunkan kolesterol ataupun darah tinggi. Ini kebetulan timunnya masih kecil-kecil, cocok sih untuk lalapan ya, seperti ini. Kita ambil beberapa karena memang banyaknya yang masih kecil banget. Nah ini setelah kurang lebih 30 menit nasinya sudah matang, kita angkat dari dandang lalu langsung dimasukkan ke dalam pane tadi. Ini saya sisakan sedikit ya, karena anak saya yang kecil itu tidak terlalu suka tutuk oncom, jadi biar nasi putih saja makannya. Nah ini selagi hangat, selagi panas nasinya,
kita tutup atau kita tumbuk, tidak sampai halus tentunya ya, hanya supaya oncomnya itu tercampur merata. Kebayangkan wanginya seperti apa, aroma dari kencur, bawang bakar, dan juga oncom yang dibakar bersama nasi hangat. Luar biasa. Silahkan dicoba ya. Oke, semuanya sudah matang. Lanjut kita makan siang sama-sama. Menunya sederhana tapi nikmat. Makannya di teras rumah menghadap ke pepohonan dan juga bunga-bunga. Seger sekali. Terima kasih untuk yang nonton sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, kasih like, dan juga tinggalkan komen ya. Videonya boleh juga di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Tentu saja di channel Bi Eng Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.